Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja ya. Masih dalam suasana menyambut Halloween nih teman-teman. Makanya hari ini aku mau membahas kasus yang terjadi tepat di malam Halloween. Cerita ini disebut-sebut sebagai horor nyata di malam Halloween, dan pelakunya dijuluki sebagai The Candyman karena dia memberikan permen kepada anak-anak, tapi di dalam permennya itu dikasih racun sama dia. Kira-kira orang seperti apa ya yang tega melakukan hal kayak gini ke anak-anak yang belum berdosa, dan kenapa juga dia melakukan semua ini? Langsung aja yuk kita bahas. Semua cerita ini terjadi di Deer Park, Texas, Amerika Serikat, tepat pada malam Halloween. Pada tanggal 31 Oktober 1974, operator 911 menerima sebuah panggilan telepon darurat dari seorang pria bernama Ronald Clark O'Brien. Dia melaporkan kalau anak lelakinya mengalami sakit perut yang sangat parah. Ambulans dikirim ke sana, mereka bawa anak itu ke rumah sakit, tapi sayangnya anak ini nggak bisa tertolong karena dia meninggal 1 jam kemudian. Nama anak ini adalah Timothy O'Brien. Saat itu dia masih berusia 8 tahun. Yang lebih ngagetin lagi, pas hasil autopsi keluar, ternyata Timothy itu meninggal karena keracunan sianida. Akhirnya pihak rumah sakit langsunglah laporin hal ini ke polisi. Polisi langsung melakukan penyelidikan. Pertama-tama mereka bertanya sama sang ayah, yaitu O'Brien. Mereka bilang, anak kamu terakhir makan apa? O'Brien langsung ceritain ke polisi apa aja yang dia lakukan hari itu. Jadi katanya hari itu dia dan kedua anaknya, yaitu Timothy 8 tahun dan Elizabeth 6 tahun, mereka bertiga berkeliling ke rumah-rumah untuk mencari permen, seperti yang biasa dilakukan kalau Halloween tiba. Tapi bukan cuma mereka bertiga aja, si O'Brien ini juga mengajak teman gerejanya yang bernama Jim dan kedua anaknya yang bernama Mark dan Kimberly untuk ikut. Jadi mereka berenam nih, mereka keliling ke rumah-rumah untuk mencari permen. Tapi mereka ini berkeliling ke area perumahannya si Jim, karena menurut O'Brien, perumahan kamu aja deh, perumahan kamu kayaknya lebih baik. Jadi kemungkinan anak-anak juga bisa dapat permen yang lebih banyak katanya, dan Jim setuju. Mereka datengin satu-satu rumah di sana dan mereka mendapat lumayan banyak permen saat itu. Terus akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang lampunya semuanya mati. Jadi lampu depannya mati, lampu terasnya mati, dan biasanya kalau Halloween ada rumah yang matiin lampu seperti itu, artinya si penghuni rumah nggak ada di dalam, atau mungkin dia memberitahu orang-orang kalau aku nggak punya permen ya buat kalian, udah jangan datang ke rumahku, lewatin aja, kalian datang ke rumah lain aja deh, gitu loh. Tapi mereka memutuskan untuk tetap mencoba. Jadi mereka datangin rumah itu, mereka ketuk-ketuk, dan pastinya nggak ada jawaban, nggak ada yang bukain pintu, lampu rumah pun tetap mati semua. Dan Jim juga anak-anak berpikir, oke, udah deh kita datengin rumah yang lain aja lah, ini mah nggak mungkin kita dapat permen di sini gitu ya. Tapi O'Brien dia nggak ikut bersama Jim dan anak-anak lainnya. Saat Jim dan anak-anak sudah datengin rumah lain, O'Brien masih di situ karena dia bilang dia mau terus mencoba. Udah deh, aku sini dulu, aku terus mencoba. Siapa tahu aja dia bakal bukain pintu dan bakal kasih permen ke kita. Yang menurutku aneh banget ya teman-teman. Karena kalau Halloween itu yang mau dapat permen kan anak-anak. Anak-anak aja udah pergi dari sana. Apa coba yang dilakuin orang dewasa masih berusaha ngetuk pintu biar dibukain terus dapat permen, udah jelas-jelas lampunya juga mati semua. Kayak rada nggak masuk akal sih. Lalu menurut O'Brien, si penghuni rumah akhirnya membukakan pintu dan memberikan 5 buah permen tongkat kepada dia. Tapi itu juga pintunya nggak dibuka semua, jadi cuma dibuka dikit aja dan cuma tangannya aja yang bisa kelihatan sama O'Brien. Itu menurut O'Brien ya. Setelah mendapatkan permen itu, O'Brien bilang dia langsung kembali lagi ke Jim dan anak-anak. Permen itu dikasih ke kedua anaknya, Elizabeth dan Timothy, juga ke kedua anak Jim, yaitu Mark dan Kimberly, dan satu lagi diberikan kepada anak lain yang dia temui di jalan. O'Brien bilang dia lupa nama anak itu siapa, dia nggak tahu, tapi dia pernah melihat anak itu di gereja. Karena malam itu hujan, jadi mereka pulang lebih cepat. Setelah sampai di rumah, Timothy dan Elizabeth, seperti anak-anak pada umumnya, pastinya langsung membuka semua permen yang mereka dapat, terus mereka pengen makanin satu-satu gitu ya. Dan menurut O'Brien, sebelum tidur, anaknya Timothy
pengen makan permen tongkat yang tadi dia dapat. Tapi susah banget dibukanya. Akhirnya dia minta bantuan sang ayah, yaitu O'Brien. O'Brien bukain buat Timothy dan Timothy langsung makan permen itu. Untuk kalian yang belum tahu, jadi kalau permen tongkat itu kayak sebesar ini ya teman-teman, dan di dalamnya itu ada bubuk gula, dan bubuk gulanya itulah yang dimakan. Menurut O'Brien, Timothy bilang rasa bubuk gula di dalam permen tongkatnya itu pahit, gak enak seperti biasanya. Akhirnya O'Brien memberikan minuman sirup ke anaknya untuk menghilangkan pahit di lidah anaknya itu. Tapi gak lama kemudian Timothy merasakan sakit perut yang sangat parah. Dia bolak-balik kamar mandi, dia muntah-muntah, dan akhirnya dia kejang-kejang. Saat itulah O'Brien langsung menghubungi 911. Akhirnya polisi langsung melakukan pemeriksaan pada permen tongkat milik Timothy, dan ternyata bubuk yang ada di dalam permennya itu bukanlah bubuk gula, melainkan bubuk sianida yang menurut dokter cukup untuk membunuh 2-3 orang dewasa. Bayangin itu ya, dosisnya tinggi banget. Gimana Timothy nggak langsung muntah-muntah, kejang-kejang, dan langsung meninggal? Anak kecil masih umur 8 tahun kayak gitu kan? Aduh, kasihan banget kamu nak. Sedangkan 3 permen lainnya yang diberikan kepada Elizabeth dan kedua anak Jim, untungnya itu belum ada yang dimakan. Jadi mereka nggak kenapa-napa, langsung diambil sama polisi permen tongkat itu. Tapi polisi kesusahan untuk mencari tahu tentang anak lainnya tuh yang diberikan oleh si O'Brien ya, yang dia ketemu di jalan. Tapi akhirnya polisi berhasil menemukan dia, dapat nomor teleponnya, dapat nama dan alamat rumahnya, langsung cepet-cepet ditelepon orang tuanya sama polisi. Halo, ini kepolisian, permen tongkat yang dibawa sama anak kalian itu beracun, tolong diamanin jangan sampai termakan. Orang tuanya langsung cek tempat permen anaknya, dicari sama mereka, tapi nggak ada permen tongkat yang dimaksud. Dan karena saat itu sudah larut malam, anaknya sudah tidur di kamarnya. Mereka langsung cepet-cepet samperin ke kamarnya, dan ternyata anaknya tuh sedang tertidur pulas dan sambil pegang permen tongkat tersebut di dadanya. Jadi kayak gini gitu loh teman-teman. Tapi untungnya permen tongkatnya itu masih belum kebuka, jadi belum dimakan sama dia. Jadi ternyata si anak ini udah bawa-bawa permennya ke kamar, dia pengen makan sebelum tidur niatnya, tapi susah banget dibuka sama dia. Akhirnya dia nyerah dan udah tertidur sambil pegang permennya itu. Keempat permen tongkat itu dites dan ternyata semuanya mengandung bubuk sianida, sama seperti permen milik Timothy. Polisi menyampaikan berita ini ke media, mereka mengingatkan para orang tua untuk benar-benar menjaga secara ketat permen-permen yang didapat oleh anaknya. Kalau misalkan yang sudah nggak tersegel atau sepertinya buatan rumah gitu ya, jangan dimakan. Pokoknya harus hati-hati banget, karena memang di tahun 70-an itu kayaknya orang masih saling percaya banget. Memang mungkin belum ada kejadian seperti ini ya sebelumnya. Tentu aja pengumuman dari polisi itu membuat masyarakat sangat khawatir. Banyak orang tua yang datang ke kantor polisi sambil bawa tempat permen anaknya yang didapat pas Halloween gitu ya. Pak, coba Pak, ini Pak diperiksa, ada yang beracun nggak permen anakku nih gitu. Polisi meminta O'Brien untuk menunjukkan kepada mereka, mana sih rumahnya yang kasih kamu permen tongkat itu gitu ya. Tapi O'Brien bilang dia lupa. Lalu polisi mulai berkeliling di sana, tanya satu-satu rumah di area situ, tapi mereka bilang, enggak Pak, saya nggak pernah bagiin permen tongkat gitu, saya bagiin permen-permen biasa aja. Gak ada satupun yang mengaku kalau mereka memberikan permen tongkat pada malam Halloween itu. Dan Jim juga pas ditanya sama polisi, dia bilang, nggak tahu Pak, saya juga ngeliat deh rumah itu ngebukain pintu terus ngasih permen ke O'Brien. Saya nggak tahu jadinya. Akhirnya polisi mengajak O'Brien untuk mengunjungi area perumahan di mana mereka berkeliling saat malam Halloween itu. Polisi bilang sama O'Brien, ayo deh kita kelilingin sini sampai kamu ingat, sampai 3 kali loh mereka. Dan ketiga kalinya O'Brien akhirnya menunjuk satu rumah, dan rumah itu milik seorang pria bernama Courtney Melvin. Courtney Melvin berprofesi sebagai pengontrol lalu lintas udara di Hobby Airport. Apa mungkin dia pelakunya ya teman-teman? Polisi mulai menginterogasi Melvin, tapi dia bilang, Pak, saya malam Halloween tuh kerja, saya nggak ada di rumah, mana mungkin saya bukain pintu, apalagi kasih permen ke anak-anak. Polisi langsung periksa tempat kerjanya Melvin, dan bener aja pada malam Halloween dia mendapat shift malam. Dia ada di airport sampai malam, ada lebih dari 10 orang rekan kerjanya yang bersaksi melihat Melvin malam itu di airport. Jadi ya Melvin langsunglah dicoret dari daftar tersangka. Tim investigasi pastinya udah curiga banget nih sama O'Brien, karena mereka nggak bisa melacak dari mana asalnya bubuk sianida itu selain dari O'Brien. Apalagi setelah mereka melakukan pengecekan background, ternyata banyak banget hal-hal mencurigakan yang ditemukan oleh polisi.
Oke, sebelumnya aku mau jelasin sedikit tentang backgroundnya si Ronald O'Brien ini ya teman-teman. Ronald O'Brien lahir pada tahun 1944, dia tinggal di Deer Park, Texas bersama keluarganya, istrinya bernama Dainany, kedua anaknya yaitu Timothy dan Elizabeth. Ronald bekerja di optik sebagai optician, jadi dia tuh tugasnya yang memilihkan lensa yang cocok untuk kacamata seseorang. Selain itu dia juga aktif di gereja, dia menjadi salah satu pengurus gereja, dia juga ikut paduan suara di sana. Nah, dari investigasi yang dilakukan, polisi mengetahui kalau O'Brien ini terlilit hutang sebesar $100.000. Aku sempat searching, tahun 70-an itu $1 sekitar 400 rupiahan ya teman-teman. Jadi kalau $100.000 itu sekitar 41 juta rupiah. Tapi pastinya dulu di tahun 70-an uang 41 juta itu lebih besar dari sekarang ya. Karena waktu itu kan memang barang-barang juga masih murah ya teman-teman. Tapi menurut aku sendiri sih 41 juta sekarang juga masih gede. O'Brien juga nggak pernah bisa mempertahankan pekerjaannya dalam waktu yang lama. Selama 10 tahun terakhir, dia tuh pindah-pindah kerja sebanyak 21 kali. Bahkan di optik tempat dia bekerja saat itu, dia juga udah mau dipecat karena dia dicurigai mencuri salah satu barang di optik. Dia juga punya banyak hutang di bank, mobilnya sudah mau diambil alih, rumahnya yang saat itu dia tempati bersama keluarganya itu sudah mau disita. Jadi memang hidupnya sedang berantakan banget, terlilit hutang besar pula. Dan lebih parahnya lagi ya teman-teman, polisi itu mendapatkan laporan dari sebuah perusahaan asuransi. Mereka bilang, Pak, Ronald O'Brien tuh membuat asuransi jiwa untuk kedua anaknya dalam jumlah yang cukup besar beberapa bulan sebelum kejadian. Jadi pada Januari 74, sekitar 9 bulan sebelum kematian Timothy, O'Brien itu membuat asuransi jiwa untuk kedua anaknya sebesar $20.000. Setelah itu, beberapa hari kemudian, dia menambahkan lagi $20.000. Walaupun pada saat itu perusahaan asuransi udah kayak, Pak, ini kayaknya nggak bisa deh, udah rada keberatan sebenarnya. Tapi dia tetap tambahin. Dan beberapa hari sebelum kematian Timothy, O'Brien menambahkan lagi $20.000. Jadi total dia membuat asuransi jiwa untuk kedua anaknya sebesar $60.000. Dan itu aneh banget ya teman-teman. Ngapain juga orang tua bikinin asuransi jiwa sebesar itu untuk anaknya yang baru berumur 8 dan 6 tahun. Dan seperti asuransi pada umumnya, biasanya memang kan premi yang dibayarkan dengan nanti yang bakalan didapat uangnya kalau orang itu benar-benar meninggal, itu pasti lebih besar kan. Sedangkan istrinya O'Brien mengaku dia nggak pernah tahu kalau O'Brien membuat asuransi jiwa seperti ini untuk anaknya. Udah gitu yang lebih kacau lagi, cuma 1 hari setelah Timothy meninggal, O'Brien langsung hubungin perusahaan asuransi dan dia tanya, gimana caranya kalau aku mau klaim asuransi jiwa anakku gitu yang baru aja meninggal. Gila gak sih? 1 hari anaknya baru meninggal udah langsung kepikiran uang asuransinya. Aduh, ini parah banget ya orang tua. Pastinya perusahaan asuransi ngerasa itu aneh banget. Kalau orang tua normal pasti lagi berkabung banget ya teman-teman. Akhirnya perusahaan asuransi pun langsung menghubungi polisi. Tim investigasi udah nggak ragu lagi deh ya teman-teman. Semua bukti kesaksian sudah mengarah ke Ronald O'Brien. Dia sudah benar-benar terlihat bersalah saat itu. Tapi belum semua. Masih ada satu bukti lagi, masih ada satu kesaksian lagi yang memberatkan Ronald O'Brien ini. Jadi polisi mendapat telepon dari sebuah toko bahan kimia dan mereka bilang, Pak, Ronald O'Brien beberapa hari sebelum kematian Timothy datang ke toko kami dan dia mencoba untuk membeli sianida dalam jumlah banyak. Tapi O'Brien nggak jadi beli di sana karena kan memang setiap toko tuh ada peraturannya ya, berapa jumlah maksimal yang boleh mereka jual ke seseorang. Nah mereka bilang, aduh kalau sebanyak itu kita nggak bisa jual kecuali kamu punya izin. Jadi ya kita nggak bisa, cuma bisa sedikit aja kalau emang kamu mau beli. Akhirnya Ronald O'Brien pun pergi dari sana dan dia nggak jadi beli. Polisi sudah memiliki cukup bukti, akhirnya mereka menangkap Ronald O'Brien. Saat diinterogasi, O'Brien menyangkal semua tuduhan polisi. Dia bilang dia bukanlah orang yang membunuh anaknya, tapi buktinya emang udah banyak banget ya. Polisi yakin kalau motif Ronald O'Brien membunuh anaknya sendiri adalah untuk mengambil uang asuransinya dan bisa dia pakai untuk membayar hutang. Terus kenapa O'Brien juga memberikan permen beracun ke anak-anak lainnya? Dugaan polisi ya karena O'Brien ini lagi berusaha menutupi perbuatannya. Karena kalau anaknya sendiri yang meninggal karena keracunan,
Pasti itu mencurigakan ya, polisi bakal curiga sama dia juga. Tapi kalau ada beberapa orang anak yang keracunan, pasti polisi berpikir kalau itu adalah pembunuhan random yang dilakukan oleh satu orang gila lah gitu. Itu di pikirannya si O'Brien ini nih, dikirain sama dia bakal berjalan semulus itu dan dia bisa lolos. Berarti dia rela ya, banyak anak kecil nggak berdosa yang meninggal untuk kepentingannya dia sendiri gitu loh. Gila, bener-bener iblis nih orang, teman-teman. Untung anak-anak lain gak ada yang makan permennya itu, untung gak ada korban lain lagi. Pada 5 November 1974, O'Brien didakwa atas pembunuhan besar-besaran dan 4 pasal percobaan pembunuhan. Di persidangan, dia tetap mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan. Di persidangan, seorang ahli kimia yang mengenal O'Brien, dia bersaksi bahwa pada musim panas 1973, O'Brien itu sempat ngubungin dia dan tanya-tanya tentang sianida. Seberapa banyak dosis yang diperlukan untuk bisa berakibat fatal. Seorang salesman bahan kimia juga bersaksi di pengadilan kalau O'Brien tuh pernah tanya sama dia, gimana sih caranya supaya bisa membeli bubuk sianida. Teman dan keluarga juga bilang kalau beberapa bulan sebelum kematian Timothy, O'Brien itu punya ketertarikan yang aneh dengan sianida. Bahkan adik dan kakak ipar O'Brien bilang saat pemakaman Timothy, O'Brien itu ngomongin tentang uang asuransi jiwa anaknya. Dia bilang dia mau gunain uang asuransi itu untuk liburan panjang dan membeli beberapa barang. Kasusnya Ronald O'Brien ini sangat gempar saat itu. Dia dijuluki oleh media sebagai The Candyman. 3 Juni 1975, Ronald O'Brien dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Dia diberikan hukuman mati. Di dalam penjara, O'Brien ini juga nggak punya teman sama sekali, nggak ada yang mau deket, nggak ada yang mau temenan sama dia karena dia membunuh anak-anak, apalagi anaknya sendiri gitu ya. Bahkan para napi itu saat eksekusi buat O'Brien ditunda terus sebanyak 4 kali, mereka tuh buat petisi supaya eksekusi kepada O'Brien itu dipercepat. Ronald O'Brien dieksekusi pada tanggal 31 Maret 84 dan ini adalah pertama kalinya Texas memberikan hukuman suntik mati buat narapidananya. Kalian tahu nggak sih saat eksekusi kepada O'Brien dilakukan, di luar penjara tuh ada 300 orang menunggu, terus pas dia selesai dieksekusi mereka langsung berteriak kesenangan. Mereka tuh seneng banget O'Brien sudah akhirnya dieksekusi. Sampai akhir hidupnya O'Brien tetap mengaku nggak bersalah dan sebelum eksekusi dia bahkan bilang kalau hukuman mati itu adalah suatu kesalahan. Ya begitu juga dengan membunuh anak sendiri untuk uang ya, itu juga suatu kesalahan Pak. Kata-kata terakhir O'Brien sebelum dieksekusi seperti ini teman-teman, aku memaafkan kalian semua yang terlibat dengan kematianku. Tuhan memberkati kalian semua, semoga berkat terbaik Tuhan selalu menjadi milik kalian. Istri O'Brien yang bernama Dainany tadi langsung minta cerai saat O'Brien dinyatakan bersalah. Sekarang dia sudah menikah lagi dan suami barunya itu mengadopsi Elizabeth. Akhirnya mereka bisa move on, bisa hidup bahagia, mudah-mudahan selalu bahagia ya teman-teman. Karena kalian bisa bayangin gak sih perasaan ibunya kayak gimana, pasti sakit banget ya. Anak yang udah diurusin baik-baik, sudah diberikan semuanya yang terbaik gitu kan, disayangin, tapi disakitin bahkan diakhiri hidupnya sama orang yang paling dia percaya, sama suaminya sendiri gitu, sama ayah dari mereka. Gila. Semenjak kasus ini, masyarakat di sana, para orang tua pastinya jadi lebih hati-hati. Mereka jadi nggak mau sembarangan lagi kasih permen ke anak-anaknya. Kalau yang kelihatannya udah nggak tersegel, sudah pernah dibuka atau gimana, itu ya nggak dikasih makan gitu, nggak boleh dimakan sama anaknya. Oke, itu dia kisah kita untuk kali ini. Luar biasa, bikin kesel aku banget sih. Karena kasihan banget ya Timothy ini, ya ampun, mudah-mudahan dia sudah tenang dan bahagia di sana. Makasih udah nonton videonya sampai akhir teman-teman. Jangan lupa ya komen apa pendapat kalian tentang kasus ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga. Makasih, bye-bye.